Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Kali ini Aurora mendapatkan intuisi perintah untuk mereadingkan energi yang semoga energi ini terhubung dengan kamu. Ini intuisi signal 0101 dan juga 77. Oke, untuk signal intuisi energi 0101 sendiri, Aurora readingkan terlebih dahulu. Di sini ada Eight of Coin yang artinya di sini mungkin Anda akan melalui babak baru untuk mencapai final di dalam kesulitan hidupmu. Jadi, Anda akan mendapatkan pencerahan, keharmonisan, kebahagiaan yang cukup luar biasa ketika engkau sudah komplit visi dan misinya, yaitu apa? Menjadi manusia yang bermanfaat untuk pertumbuhan spiritualmu, keimananmu, dan juga lingkunganmu. Ya, jadi Anda harus sering-sering banyak-banyak doa supaya keadaanmu baik-baik saja. Begitupun untuk mungkin ayah ibumu, orang tuamu, keluargamu, dan juga sebarkan cahaya semesta yang dititipkan di tubuhmu dengan cara meditasi cahaya. Waktunya Anda untuk sedekah bumi. Anda bisa menyumbang anak yatim, fakir miskin juga bisa, tapi harus dengan Anda terutama mencintai Tuhan yang ikhlas dan harus mencintai dirimu sendiri dulu. Ya, baru di sini Anda sedekahkan cahaya spiritmu yang berwarna suci, putih, bersih. Kalau Anda ingin tahu caranya, silahkan simak channel live Aurora part 1 part 2. Kemudian kalau Anda menginginkan, silahkan bergabung di channel langganan karena kita akan sedekah bersama-sama. Biasanya setiap minggu ya Aurora, dan di sana juga ada afirmasi energi positif yang akan membuat Anda tahu bagaimana caranya sedekah cahaya. Ini pesan 101, intinya 111 gitu. Dan pesan 10101 ini ya. Di sini ada Seven of Swords, terbukanya topeng kebenaran dari orang-orang yang selama ini menyakiti kamu. Di mana seseorang ini tampaknya akan sedikit demi sedikit terbuka topengnya dan mulai akan mengakui kesalahannya kepadamu melalui energi Tuhan dan semesta, supaya kamu memaafkan tentang apapun yang pernah mereka lakukan kepadamu, tentang kejahatan-kejahatan toksik dan manipulatif mereka. Ada di antara mereka yang ingin datang menemuimu untuk membalas dendam, tapi juga ada yang ingin meminta maaf. Nah, yang balas dendam ini siapa, Mbak Aurora? Dia adalah orang-orang yang pernah engkau tinggalkan karena toksik ke kamu, dan kamu cepat-cepat untuk keluar dari jebakan mereka. Bahkan mungkin di sini Anda justru yang sempat akhirnya menjebak mereka karena perbuatan mereka sendiri. Jadi dengan lucunya Anda mungkin sedikit membuat permainan supaya dia yang kapok dan tahu rasa gimana rasanya disakiti. Dan di sini dia datang untuk membalas dendam, alias ya ingin supaya Anda tahu gimana rasanya ditinggalkan. Ya mungkin ini karena dulu mungkin Anda masih belum pencerahan ya. Jadi ketika ada orang yang tercium ingin menjahati kamu, kamu segera berbuat terlebih dahulu karena kamu pikir itu cara menjaga diri dan energi kamu supaya orang itu berubah menjadi baik dan sadar. Seperti itu ya. Memang iya, seseorang itu memang akhirnya berubah baik dan sadar sih, karena ternyata disakitin tuh gak enak. Dan dia juga melakukan pendekatan ke Tuhan supaya dia bisa berubah menjadi orang yang baik juga. Ada imbas baiknya sih memang, cuman di sini sayangnya seseorang ini ngeyel untuk mencoba energi kamu, karena kamu di sini terkait dengan pesan intuisi 101 yang artinya kamu adalah cahaya Tuhan. Kamu manusia yang memang terpilih dan ditugaskan untuk menjadi penyeimbang alam.
dan seseorang ini ngerasa dia sudah cukup baik, cukup bagus dan ingin beradu ilmu dengan kamu atau beradu mulut secara halus kali ya. Jadi mereka ingin tahu tentang spiritmu itu apa, kamu dapat dari mana, kok bisa sampai seperti ini, kenapa nggak ngasih tahu aku kalau dulu kamu itu udah ngerti sebenarnya kalau aku mau berbuat curang, kenapa tiba-tiba ninggalin aku, kenapa tiba-tiba kamu yang selingkuh, kenapa tiba-tiba kamu yang cari pasangan baru, kok nggak ngomong kalau kamu tahu kalau kamu tuh udah aku curangin, kan kesannya jadi aku yang jahat ke kamu, padahal kamu yang jahat ke aku, gitu katanya biasa NPD ya. Dan di sini aku melihat mungkin dari kamu hanya bisa berkata, emang urusan aku, mungkin seperti itu ya, karena kayak kamu sudah tahu kalau itu salah, kenapa dulu kamu lakukan, kamu sudah tahu kalau itu nggak benar, tapi kamu diam-diam nusuk aku dari belakang, ya aku balas lah. Jadi di sini banyak dari Anda dulu yang masih belum melakukan pencerahan, sehingga ketika ada karmik yang benar-benar di batas kesabaranmu menjahatin kamu itu benar-benar memberikan signal untuk membalas banget, yang membuat mereka terkeok-keok, peok-peok, dan juga kecewa. Ya, jadi mereka yang jahat, jadi mereka yang ngerasa korbannya juga. Sementara kamu di sini mungkin sudah pernah sebagian yang memetik hasil karma dari perbuatan polosmu yang membalas mereka dengan secara mungkin juga ada yang magic, ada yang dengan kutukan, sumpah serapah. Dan ketika kamu mendapatkan sebuah intuisi atau mendapatkan karma yang kamu rasa ini ada yang nggak benar, di sini aku melihat kamu pun mulai memperbaiki diri dan mencoba untuk mengalah dengan situasi apapun yang mencoba untuk mencerca kamu di masa mendatang ya. Karena apa? Karena kamu di sini mulai tahu apa hal yang memalukan dan apa hal yang harus tidak dilakukan. Ya, jadi di sini aku ngelihat energi kamu sendiri juga mungkin pernah sedikit terjerumus dikarenakan seseorang yang toksik dan sedikit manipulatif sama kamu ya, yang buat kamu juga akhirnya pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dengan polosnya nggak ngerti kalau itu juga bisa berefek dan berimbas karma untuk kamu gitu loh ya. Dan seseorang ini yang pernah terhubung sama kamu ya, mencoba untuk memplanning gimana caranya bisa ngedeketin kamu lagi, bertanda ke kamu lagi dan bersua ke kamu lagi dengan mungkin menyiapkan segala bentuk rayuan atau mungkin merencanakan ngasih hadiah atau mungkin di sini sedang berpikir keras gimana supaya ketika dia hadir atau menghubungimu kembali, kamu benar-benar mau membantu dia, kamu mau peduli sama dia, kamu mau nerima dia, atau setidaknya kamu mau untuk diajak berdiskusi atau berbincang tentang sesuatu hal yang intinya berharap supaya kamu, yang membuat kamu itu luluh sama dia, dan mungkin di sini sedikit bisa dimanipulatif sehingga kamu mungkin ya entah itu sedikit atau banyak bisa mungkin dimintain bantuan oleh dia ya. Namun sayangnya di sini seseorang ini kalau aku lihat sih nggak mau terus terang juga kalau dia itu sekarang benar-benar lagi butuhin bantuan kamu atau kangen kamu. Jadi memang masih ada sikap ego dari lingkungan atau seseorang ini yang ketika datang kepadamu yang sebenarnya itu membutuhkan, tapi dia seolah-olah adalah orang yang ya fan-fan aja sih, jadi mancing-mancing supaya kamu yang kepo dan terlebih dulu nyamperin, seolah-olah kamu itu yang masih seperti dulu lah, yang memang butuh banget untuk diayomi oleh mereka, seperti itu ya. Sementara kalau untuk energi kamu sendiri, apa sih kabar baiknya? Aurora di sini kok disuruh ngereadingin kabar baik, apa kabar baiknya untuk kamu ya. Di sini aku melihat ada dari dunia berkata, kamu orang-orang yang sudah bercahaya ya, mengafirmasi energi positifmu, menghidupkan cakra jiwamu, memulihkan jati dirimu, dan yang selama ini berjuang begitu keras untuk menaklukkan semua dendam-dendammu dan mengganti dengan doa untuk meminta energi pencerahan dari Tuhan Sang Pencipta, kamu akan mendapatkan rezeki di waktu mendatang ini, dan ini nggak lama ya. Mungkin bisa 1-2 hari atau seminggu paling lama kayak gitu. Amin ya. Hidrit yang dimana keberkahan, rezeki, kelancaran, energi rezeki ini akan buat kamu kewalahan bagaimana untuk menerimanya.
Oh, Anda akan berhasil mendapatkan banyak job untuk kamu yang bekerja mungkin swasta ya, jadi kayak SPG atau mungkin yang keterampilan atau di bidang jasa ya, kamu akan banyak sekali di sini menghabiskan waktu kamu untuk benar-benar fokus dan berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas kamu untuk menyambut keberkahan kamu di dalam energi keuangan dan rezeki kamu. Kabar baiknya apalagi Mbak Aurora? Di dalam ini kabarnya adalah yang terhubung dengan dunia spiritual, di mana ada di antara kamu yang akan mendapatkan jalan keluar tentang pertanyaanmu seputar intuisi yang terjadi sama kamu selama ini. Jadi mungkin ada di antara kamu yang bingung sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kamu, kok tiba-tiba jadi bisa melihat hal-hal yang harusnya nggak bisa kamu lihat. Mungkin kamu bisa ngerasain ketika seseorang berbuat jahat apa enggak. Kamu jadi tahu seolah-olah kadang itu mimpi melihat penampakan masa depan. Jadi kamu yang bertanya-tanya tentang itu, akhirnya kamu akan mendapatkan jawaban dan intuisi itu apa. Apakah itu petunjuk atau bencana, seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini, mungkin sedikit berdiskusi atau menemui orang-orang spiritual yang harus kamu pastikan dia bercahaya suci, itu akan sangat amat bisa membantu kamu untuk meredakan situasi-situasi yang ingin memblesetkan kamu supaya kamu salah jalan ya. Jadi kamu harus sedikit berbagi atau konsultasi dengan orang-orang yang kamu anggap bisa dipercaya dan mumpuni ilmunya, supaya ketika insting spiritmu ini terbuka, kamu nggak salah jalur dan tersesat di dimensi 6 ya. Akan banyak pencerahan berarti ya. Aku melihat di sini ada di antara kamu yang dianjurkan untuk senam atau berolahraga karena sudah obesitas, kebanyakan makan gula, banyak lemak yang tertimbun sehingga rawan penyakit jantung. Jadi hati-hati untuk kamu yang hobi makan, jarang olahraga, ayo cepat-cepat diet seperti itu juga. Journal, write a gratitude list. Di sini kamu disarankan untuk mulai menata dan mengatur kembali kehidupanmu. Ya, kira-kira kamu mau apa? Kamu harus banyak-banyak melihat isi catatan kamu, diplanningkan supaya nanti misalnya supaya nanti ketika kamu dapat rezeki besar atau nomplok atau karir kamu lancar kembali, kamu di sini nggak sampai menghabiskan seluruh keberkahan kamu ini untuk sesuatu yang nggak penting dan nggak berguna. Ya, hati-hati terhadap hati-hati terhadap kenikmatan yang kamu akan terima ini. Jika itu sudah datang, jangan sampai kamu terlena di dalam kebahagiaan sehingga lupa untuk merencanakan sesuatu yang sudah lama kamu impikan ketika kamu dapat rezeki nomplok ya. Jadi ingat, cita-cita kamu selama ini nabung itu untuk apa ya. Jangan dihabiskan bersih untuk nafsu belanjamu sekarang. Kalau bisa ingat, kamu pernah mengalami kesulitan atau kamu itu bekerja keras untuk sampai di detik ini itu nggak mudah. Jadi ketika rezeki ini datang, kebelian datang, kalau bisa harus tetap positif dan bijaksana di dalam menggunakan keuangan. Aku melihat akan ada seseorang atau relationship kamu dari masa lalu yang akan datang atau bertandang ke rumah kamu ya. Mungkin ini sohib kamu, sahabat kamu, atau ini juga bisa dibilang ada orang tua kamu mungkin ya, yang dia ingin berdatang dan berkunjung kepada kamu dan ingin membicarakan tentang sesuatu yang sudah lama sekali dia rencanakan untuk kebahagiaan kamu. Mungkin ini bisa juga energi suami atau istri yang ingin memberikan kejutan surprise atau party ke kamu karena kamu yang selama ini ikhlas ngejaga mereka dan kamu yang mungkin benar-benar sudah mengakui salah dan kamu yang mau berubah menjadi lebih baik seperti itu. Ada kartu himbauan, hati-hati di lingkungan perkawanan kamu. Mungkin ada seseorang yang berusaha menjatuhkan kamu melalui energi negatif.
Ya, tapi Anda nggak usah khawatir, walaupun dia berusaha semampu dan semaksimal mungkin, kalau Anda tetap waspada dengan doa-doa kamu, di sini dia nggak akan bisa menjatuhkan kamu. Ada yang sedang berusaha membuat kamu jatuh bangkrut di dalam bisnis dan usaha kamu, ya, dan ada yang sedang bermain toksik manipulatif di pekerjaan kamu karena iri dengan pencapaian kamu di dalam pekerjaan dan karir kamu. Namun, sekali lagi ada kabar baiknya, Nine of Swords, nggak usah khawatir, mereka akan digenjot kembali dengan semesta. Dari kemarin gitu terus ya, alhamdulillah bersyukur ya. Mungkin ini pesan 707-nya atau 77-nya ya, kita lihat kenapa kok kamu beruntung sekali ya. Ini dikarenakan kamu yang sudah Queen of Swords. Di sini kamu yang sudah siap dengan situasi apapun yang ingin karmik tujukan kepada kamu. Ini kamu ngerasa sudah siap, kamu sudah bisa menghadapi semua, kamu optimis dengan kekuatan Tuhan yang ada di dirimu. Sehingga membuat mereka para guguk menggonggong ini nggak berdaya, bahkan banyak yang menjilat ludahnya sendiri karena ketika mereka menggosipkan kamu nggak baik atau berusaha ngancurin kamu, justru yang terjadi kamu malah semakin beruntung dan beruntung. Ya, semesta tuh kayak menyupport energi kamu beberapa hari ini dan aku ucapkan congratulations. Ada di antara mereka yang pernah menyakiti kamu dan berusaha untuk menyakiti kamu, entah itu melalui nyakitin usaha, keuangan, atau hubungan asmara kamu. Intinya yang pernah menyakiti kamu dan yang sedang berusaha untuk memanipulatif kamu. Di sini aku melihat mereka sudah kena genjetan semesta berupa pemborosan keuangan dan juga mungkin pasangannya atau mungkin kawannya juga kena pengaruh orang lain dan membuli mereka sendiri. Jadi di sini ada yang kena karmanya sendiri. Mungkin dulu dia menebar fitnah atau kebencian atau ngerebut sesuatu yang berharga darimu. Kini dia sedang menerima hal yang sama, ya. Sementara kamu di sini the sun, kamu mendapatkan cahaya dan pertolongan Tuhan karena kamu ini benar-benar ketika kepepet hidupnya, sedih, kamu itu selalu ingatnya hanya berusaha dan berdoa. Kamu orang yang sangat positif. Dan di sini yang dilihat bukan hasilnya gitu ya, seolah-olah itu oleh Sang Pencipta Semesta itu yang diberitakan itu soal bukan hasilnya gitu loh. Apakah kamu ketika bertobat ini ternyata bisa mencapai level 100 yang pantas diterombak? Bukan itu yang dinilai oleh Tuhan, Supama Aurora di dunia energi ini. Tapi usaha kamu. Jadi di sini seolah-olah Sang Semesta itu melihat usaha kamu ini benar-benar sudah semaksimal mungkin, walaupun kamu belum sempurna dan sering jatuh bangun di dalam keyakinan dan kepercayaan kamu. Apakah ini akan berakhir apa enggak situasi yang buruk ini? Tapi di sini kamu itu di ranah langit terlihat banget kalau itu benar-benar usahanya keras banget sehingga membuat keadilan pun datang kepada kamu, mengirimkan orang-orang yang mungkin bisa mendatangkan rezeki untuk kamu, ya. Dan di sini juga mungkin mengusir energi-energi jahat yang ingin mencoba memanipulatif cahaya keberkahan kamu. Jadi kalau aku bisa dibilang kamu mendapatkan energi keberlimpahan di 707, tapi sayangnya masih ada kosongnya loh Mbak. Kok nggak 77 sih? Coba kita lihat kenapa sebabnya kok masih ada kosongnya. Oke, aku coba akan baca buku kehidupannya aja ya kalau untuk 707-nya. Jadi ini bukannya satu persatu. Di sini ada Ace of Swords. Dikarenakan di sini kamu yang kurang maksimal ketika mendapatkan sebuah petunjuk, makanya masih ada kosongnya. Kadang ada sedikit-sedikit zong, tapi di sisi lain juga terkadang ada aja bantuan yang datang dengan tiba-tiba ketika kamu butuhin bantuan. Jadi di sini kadang ada komitmen yang ada sebuah keadaan yang membuat komitmen kamu agak kamu ragukan, ya. Dan itu semua bukan karena nggak ada berkahnya tertunda, bukan karena kamu yang kurang bisa menangkap signal Sang Pencipta melalui energi semesta, gimana cara kamu meraih rezeki tersebut atau pencerahan tersebut. Karena apa? Karena kamu mungkin yang suka tidur atau suka banyak makan tanpa memperhatikan kesehatan salah satunya. Jadi ketika sudah dapat obat, kamu tetap sakit. Karena apa? Kurang menjaga keseimbangan emosional kamu.
Ya, dan di sini kenapa masih ada kosongnya? Karena terkadang kamu masih nanggepin aja orang-orang yang pernah mencelakai kamu atau orang-orang yang pernah ninggalin kamu begitu saja ketika kamu masih sayang-sayangnya gitu. Ya, di sini aku melihat akan ada yang menikah. Aku nggak tahu ini siapa. Ya, kalau ini mungkin orang yang pernah terjalin hubungan asmara sama kamu dan dia emang lebih memilih ninggalin kamu dan memilih orang lain, ya sudah, kalau bisa ikhlaskan saja. Jangan memaksakan suatu keadaan yang memang sudah bukan menjadi milik kamu lagi. Ya. Namun di sisi lain aku juga melihat ada sebagian kamu ada yang dijauhkan dari hal buruk karena sudah bisa mengambil keputusan. Dan bahkan aku melihat di sini ada banyak dari kalian yang gagal diceraikan karena apa? Karena kamu yang akhirnya tahu harus bagaimana caranya menyembuhkan pasangan kamu dari kesurupan energi toksik ini. Jadi yang tadinya mencoba lupa dan ingin meninggalkan kamu atau mulai ingin mulai menuruti orang tua atau mungkin lingkungan yang untuk memilih wanita lain, di sini tiba-tiba dia hadir kembali, datang ke kamu, minta maaf dan membuktikan rasa cintanya ke kamu dikarenakan usaha kamu yang penuh dengan doa. Jadi untuk kamu yang sedang berusaha menyembuhkan suami kamu dari kesurupan energi pelet, sihir, asal kamu sungguh-sungguh di sini, dia akan bisa banget untuk pulih dari jeratan energi sihir itu. Ya. Jangan lupa, kamu juga harus merayu semesta. Kamu harus merayu sang pencipta dengan apa? Banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih ketika jalan keluar sudah diberikan kepada kamu. Akan banyak menerima keberkahan, keberlimpahan loh Anda di sini. Karena Anda orang yang benar-benar kekeh, independen. Dan Anda juga sudah tahu bagaimana cara menangani orang-orang atau situasi yang hanya ingin menjebak kamu dalam kesedihan. Anda sudah paham semua. Jadi ini pesannya ada energi 0101, yaitu angel Anda sudah bangkit ya. Angel Anda sudah bangkit, sehingga ketika angel kamu bangkit, maka otomatis tidak akan ada lagi yang bisa atau berani ngusik kamu. Karena apa? Karena di sini angel kamu itu ibaratnya kristal. Ya, dia akan memancar indah dengan bersih, suci dan full power kekuatan. Dikarenakan Anda yang sukses dalam afirmasi cahaya. Dan itu dikarenakan Anda yang mau meditasi, ikhlas ketika beribadah, dan Anda benar-benar tahu gimana caranya untuk bermanfaat bagi keseimbangan alam kamu. Jaga kebersihan lingkungan, tutur kata yang semakin baik, dekat dengan orang-orang yang bagus. Pokoknya di sini angel kamu bangkit ya, yang membuat kamu banyak kelimpahan. Ini disimbolkan dengan semakin berbunganya. Ada bunga itu semakin berkembangnya energi positif kamu dan mulai dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan kamu. Jadi Anda di sini sepertinya juga orang spirit yang sering sekali menolong orang dari kesulitan, dan ini berbuah hasil apa? Terbukanya cakra aura batin kamu. Ini adalah berkah ya, karena Anda sering menolong orang dalam kesulitan sehingga engkau ketika mendapatkan kesulitan, jalannya itu ada aja untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dan di sini ada sebuah atau makanan itu apa? Menandakan kamu nggak akan lapar, kamu akan kenyang. Ya, jadi yang namanya kamu nggak akan lapar atau kenyang, kamu dijamin rezekinya. Jadi nggak usah takut. Mungkin saat ini ketika membaca readingan ini Anda sudah mulai menemukan jalan keluar dari kesulitan kamu ya. Dan di sini ada dark itu yang istilahnya mungkin kemarin Anda masih bingung gimana cara melewati kesulitan ini. Tapi ketika Anda membaca readingan ini bisa jadi Anda sudah melalui masa-masa kritis. Jadi aku ucapkan congratulations. Happy birthday. Di sini ada yang akan ulang tahun. Mungkin Anda ingin memberikan sesuatu, silahkan, tidak masalah. Tapi ingat sekali lagi, ketika Anda ingin memberikan hadiah atau santunan atau apapun kepada orang lain, Anda juga harus tetap memperhatikan kesejahteraan dirimu sendiri, ya. Sekali lagi di sini ada kartu meditate yang artinya, ya, ketika kamu sudah merasa tahu siapa diri kamu, kekuatan kamu, power kamu, kalau bisa Anda jangan sampai terpeleset ke dalam jurang kesombongan ya. Jadi walaupun di sini Anda bisa membuat orang yang ingin jahatin kamu ini kibrit lari, atau di sini Anda mungkin bisa membalaskan rasa jengkelmu ke pelakor dengan suamimu yang akhirnya pulih kembali, tapi kalau bisa jangan sampai Anda ngece. Ngece itu apa? Jangan kayak mengolok-olok gitu loh, supaya apa? Supaya tidak membangkitkan dendam dan keinginan seseorang untuk mengimbangi energi kamu melalui dark magic. Seperti itu aja ya.
So di sini kalau aku bilang pesan 707-nya, Anda akan mendapatkan keberkahan kelimpahan berupa materi, keuangan, kesehatan yang sangat luar biasa, tapi masih ada minusnya sedikit, yaitu ketika Anda lupa untuk bersujud dan bersyukur, maka itu akan sedikit mengurangi rasa bahagia kamu. Jadi mungkin masih kurang happy-nya itu kurang bisa dinikmati gitu aja ya. Dan kalau untuk ada orang yang ingin berbuat toksik dan karmik ke kamu, di sini ada pesan 0101 yang artinya malaikat atau angel kamu ini siap membantu kamu dikarenakan Anda yang mau menerima spiritual kamu dan mau menerima tugasmu sebagai pekerja cahaya. Untuk Anda yang belum mengerti dan masih bingung dengan apa itu jati diri dan gimana cara mulihinnya, cara mutusin siklus kutu karmanya, Anda bisa konsul ke Aurora. Silahkan ada di kolom komentar, aku kasih nomor WA. Atau Anda bisa simak channel live Aurora secara umum part 1, part 2 lakukan selama seminggu. Kemudian di sore hari silahkan Anda di part 3 yang ada judulnya karmik untuk mencabut luka batin kamu ya. Dan ketika Anda sudah semua itu, kemudian mulailah tugas untuk menyebarkan cahaya suci ke lingkunganmu supaya tetangga, kanan kirimu semuanya itu bersih energinya dengan izin Sang Pencipta. Dan kamu di sini juga mendapatkan berkah karena ikut bersedekah cahaya Sang Pencipta ya. Seperti itu. Jadi kalau udah punya energi jangan dipendem dewi ya. Itu nggak bagus, nanti takutnya guardian angelnya marah, dikira kamu sombong dan angkuh ya. Jadi harus banyak-banyak berbagi sedekah cahaya juga. Dan Anda harus tetap membutuhkan bimbingan di meditasi karena supaya tahu cara ngecas energiku juga, sepaham Aurora seperti itu. Dan untuk kamu yang memilih karena agamais itu juga nggak ada masalah. Pesan Aurora juga kalau bisa Anda yang ikhlas karena rasa cinta, hindari sebuah amalan-amalan yang tujuannya bukan untuk rasa cinta kepada Sang Pencipta, tapi kalau berdoanya itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Dan untuk Anda yang agamais tapi ditunjang dengan spiritualis meditasi cahaya ini, banyak yang terbukti. Aurora hanya bisa bertepuk tangan. Jos Markondos, kehidupannya berangsur-angsur pulih, yang sakit berangsur-angsur sehat, yang tadinya berantem sama suami, sering digoda pelakor, benar-benar harmonis banget. Dan bahkan mereka intuisinya lebih tajam dari Aurora itu banyak banget. Seperti itu kawan-kawan. Oke, sesekian dulu ratingan dari Aurora untuk kabar energi 707 dan 0101 ini ya. Hati-hati, jangan kembali lagi mengulangi, membalas, atau mengerjai orang-orang yang memang mereka juga ngeselin ya. Jangan deh, biarkan mereka menanggung resiko sendiri. Yang Anda perlu pentingkan adalah gimana cara Anda memagari dirimu sendiri dengan cahaya Tuhan. It's cukup aja seperti itu ya. Oke, sekian dulu ratingan dari Aurora. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum. Readingan ini bukan untuk mendendam, bukan untuk kita mengolok-olok orang juga ya. Amin ya rabbal alamin. Anda akan mengalami kelimpahan. Aurora juga semoga amin. Amin. Kita sambut berkah ini dengan sukacita, dengan banyak-banyak berdoa dan bersyukur kepada Sang Pencipta ya. Bersujud seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu atas nama budaya. Aurora terima kasih banyak. Bye-bye.